Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal pertanyaan printer all-in-one ya, yang harganya murah. Kalau teman-teman lagi cari printer all-in-one atau printer multifungsi yang bisa print, bisa scan, dan juga bisa fotokopi, pasti teman-teman yang pertama dicari adalah yang mana? Yang murah, ya kan? Karena kita lebih cocok atau kita pasti lebih suka kalau kita bisa beli produk yang lebih murah tapi kualitasnya bagus dan juga printernya awet. Oke. Nah, yang saya bahas kali ini adalah printer all-in-one yang terjangkau harganya di bulan Oktober 2021. Jadi informasi ini valid ya, masih baru, bukan yang versi lama tapi yang masih beredar dan masih dijual pada saat ini. Nah, di sini saya kasih gambar cuma dua model aja, ya, HP dan juga Canon. Kenapa nggak ada Brother? Kenapa nggak ada Epson? Karena yang saya bahas di sini adalah printer all-in-one versi inkjet. Ya, versi inkjet artinya printer ini menggunakan cartridge tinta. Cartridge-nya dua, black dan juga color. Ya, kalau teman-teman tanya kenapa nggak ada Epson, nggak ada Brother, karena si Brother dan Epson itu tidak punya produk yang namanya inkjet. Mereka punya yang namanya ink tank atau printer yang menggunakan sistem tangki tinta atau isi ulang. Nah, sedangkan si HP dan Canon ini masih punya printer dengan sistem inkjet dan juga mereka punya yang namanya printer ink tank. Tapi kali ini kita bahas dulu yang harganya murah, terjangkau, dan juga pastinya awet buat teman-teman. Ya, saya cuma bahas ada dua. Perhatiin kata-kata ini, HP Ink Advantage, Canon Ink Efficient. Apa artinya ini nanti saya jelasin ya. Jadi HP dan Canon ini memang masing-masing punya produk inkjet, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ya, perhatian kata-kata ini Ink Advantage dan juga Ink Efficient. Oke, kita lanjut. Nah, buat saya yang saya mau rekomendasikan ke teman-teman adalah kalau cari printer itu syaratnya harus 3M. 3M ya. Satu, murah, harga printer murah terjangkau. Kedua, harga murahnya itu bukan hanya harga printernya aja, tapi harga cartridge tintanya juga murah. Ya, cartridge tinta original, ya aslinya murah. Karena kita selalu bahas produk-produk yang original. Karena kita mau punya produk yang original, yang awet, dan juga pastinya di cover garansi. Jadi kita juga aman dan juga nyaman. Nah, yang paling ketiga, 3M-nya ini yang paling penting. Ya, karena di paling bawah saya tegasin poin C. Ini yang C paling penting, yaitu apa? Murah juga biaya cetak per lembarnya. Jadi harus murah, bukan cuma harga printernya murah atau harga cartridge tintanya murah, tapi juga harus murah biaya cetak per lembar. Biaya cetak per lembar itu gimana ngitungnya? Ya kita hitung dari berapa kita beli harga cartridge tinta, karena printer yang kita bahas ini adalah printer inkjet, ya. Kita tahu dulu berapa harga cartridge tintanya dan juga dia bisa cetak berapa banyak. Kapasitas cetaknya atau disebut page yield. Ya, page yield-nya itu harus banyak. Jadi kalau kita punya printer, dia bisa cetak lebih banyak dengan harga cartridge tinta lebih murah, otomatis biaya cetak per lembarnya akan menjadi lebih murah. Jangan terbalik ya. Harga cartridge tinta murah, terus isinya juga sedikit, itu sama aja dibohongin. Ya, yang kita mau adalah harga cartridge tintanya murah, tapi isi cetaknya banyak, milinya banyak. Ya, teman-teman mau beli kayak gimana? Beli satu saset Rp100, isinya cuma 2 pensil, atau harga Rp100, isinya 5 pensil. Ya, nah itu aja perbandingannya kayak gitu. Baru bisa kita hitung apakah memang apakah memang biaya cetaknya itu murah apa enggak. Ya, kita lanjut. Nah, printer all-in-one, yaitu printer yang bisa scan, yang bisa cetak dan juga bisa fotokopi, ya, untuk kebutuhan cetak di rumah, buat cetak tugas anak sekolah, buat cetak tugas-tugas di kantor, atau kita bisa pakai printer ini buat fotokopi ID card kayak, kita mau fotokopi brosur atau mau fotokopi resep makanan, yang penting printernya itu bisa multifungsi, ya. Nah, ini yang selalu saya tekankan dulu di depan. Teman-teman perlu perhatikan dulu sebelum beli printer atau pilih printer. Ya, ini harus dilakukan di awal, di depan. Jangan nanti sudah di belakang baru nanti komplain atau misalnya bilang salah pilih lah atau whatever lah ya. Jadi teman-teman harus perhatian dulu ini di depan. Tentuin dulu printernya buat kerja ya. Yang saya kuningin nih, buat kerja atau cuma buat pelengkap. Yang namanya buat kerja itu artinya printernya dipakai buat kerja, buat cetak,
Ya, istilahnya dia bisa dipakai rutin. Jadi bukan hanya pelengkap. Kalau pelengkap itu ya istilahnya asal punya printer, ya. Jadi hanya melengkapi saja. Jadi kalau printer pelengkap itu udah pasti satu jarang dipakai, dan kalau kita pakai itu pun kita hanya cetak sedikit sekali, ya mungkin 1 atau 2 minggu kita hanya cetak 1 sampai 2 lembar. Tapi kalau buat kerja berarti printernya itu aktif, ya mungkin seminggu bisa 3-4 kali dipakai, dan juga kita cetaknya macam-macam. Itu namanya printer kerja, ya. Jadi tentukan dulu di depan, beli printer atau pilih printernya buat kerja atau buat pelengkap. Atau kalau masih bingung, sekarang nggak tahu saya mau beli yang mana karena saya nggak tahu kebutuhannya. Mungkin saat ini saya cuma pakainya jarang, tapi nanti saya bisa pakainya lebih banyak. Nah, itu kita kategorikan sebagai printer buat kerja aja, ya. Jadi bisa sekalian buat cetaknya banyak. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Supaya teman-teman nggak salah pilih atau beli printer, ya silakan cek dulu video ini. Ya, saya udah buat video ini. Pilih printer inkjet atau inktank. Ya, ini ada dua, bagian pertama dan juga bagian kedua. Ya, teman-teman nonton dulu video ini supaya teman-teman jelas. Nanti di sini dijelasin apa bedanya printer inkjet dengan printer inktank. Ya, printer inktank kenapa, printer inkjet kenapa. Kalau teman-teman udah baca ini, udah tahu pasti jelas pilihannya mau beli yang mana karena akan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi sebelum nanti lanjut teman-teman bisa nonton video ini dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah tentuin nih, enggak lah saya memang mau pakai printernya cuma buat pelengkap, atau saya mau beli printer itu jarang-jarang dipakai dan kebanyakan hanya cetak teks aja. Jadi nggak perlu saya nonton-nonton begini. Ya nggak apa-apa, kita bisa skip video ini, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu yang kita bahas adalah printer untuk penggunaan di rumah. Dan juga gaya cetaknya itu jarang. Jarang banget tuh artinya gimana sih? Ya mungkin 2 minggu, 3 minggu sekali nggak nyetak. Ya, kalau dipakai cetak pun juga jarang banget, sesekali. Ya, paling kita buat cetak teks aja, dan mostly artinya kebanyakan itu teman-teman cuma pakai buat cetak dokumen surat, ya, cetak booking online, tiket pesawat, tiket hotel, atau mungkin surat-surat kecil, ya, lebih banyak ke tulisan teks, dan itu bukan rutin digunakan. Jadi hanya sesekali. Jadi kita punya printer hanya digunakan sebagai pelengkap aja, ya, karena kita butuh untuk mencetak jarang. Nah, yang kita bahas sekarang adalah printer inkjet, ya, printer inkjet. Jadi yang bisa cetak warna, bisa cetak hitam putih, bisa print scan copy, dan yang pasti yang selalu saya rekomendasi adalah pilih versi cartridge tinta hemat, ya. Jadi beli printer, udah printernya jarang dipakai, tetap juga dong mau yang awet. Tintanya juga harus irit dan juga awet, lama habisnya. Ya, itu yang saya rekomendasikan. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu pilihannya sebagai tadi, ya, printer inkjet buat di rumah yang ngeprintnya jarang, nggak terlalu sering, tapi tetap maunya yang irit. Nah, ini yang tadi saya bahas di depan, dan sekarang kita kasih perinciannya kayak gini. Ini ada dua produk, yaitu HP 2335, 2336, 2337 Ink Advantage. Ya, kata-kata ini Ink Advantage. Artinya ada versi cartridge tinta hemat. Ya, printer ini bisa print scan USB, print scan copy dengan koneksi USB. Nah, ini apa bedanya 2335, 36 dan 37? Nggak ada bedanya, sama semua, hanya beda warnanya aja. Ya, ini warnanya ungu, ada yang warna putih, ada yang warna hijau. Ya, cuma beda varian warna aja. Dengan koneksi USB. Nah, ini yang selalu saya rekomendasi dan selalu saya kasih perhatian sebagai berikut. Berapa harga cartridge tinta dan page shieldnya? Ini poin C, ya. Kalau teman-teman tadi balik lagi ke halaman di depan, poin C, ya. Nih, murah, harus murah biaya cetak per lembar, dan juga harus murah cartridge tintanya, dan juga kapasitas cetaknya juga harus banyak, page shieldnya harus banyak, ya. Kita sekarang balik lagi ke sini. Nih, harga cartridge tintanya HP 682 tipenya. Dia bisa cetak sampai dengan 480 halaman. 480 halaman itu dokumen teks, ya, bukan gambar, tulisan teks berdasarkan 5% coverage. Ya, teman-teman juga harus tahu nih, 5% coverage. Harga cartridge 135.000, ya. Untuk yang color, ini printer ada dua, cartridge-nya black dan color. HP 682 color.
Kapasitas cetak atau page yield-nya itu sampai dengan 150 halaman. Ya, harga cartridge-nya sama, 135.000. Nah, terus ada satu lagi, kalau teman-teman suka atau biasa pakai merek Canon, teman-teman bisa cari yang namanya Canon E410 ink efficient. Ya, ada kata-kata ink efficient. Nah, ini artinya versi cartridge tinta hemat atau efisien. Makanya di sini ada versinya E, ekonomis. Sama fiturnya print scan copy dengan USB. Nah, berapa harga cartridge tinta dan page yield-nya? Si Canon E410 ini menggunakan cartridge tinta PG47 Black, ya. Cartridge tintanya itu bisa cetak sampai dengan 400 halaman. Harga cartridge tintanya 165.000, ya. Itu untuk yang black-nya. Untuk color-nya CL57S color atau CL57, page yield-nya itu sampai dengan 180 lembar halaman. Dokumen teks warna juga, ya. Harga cartridge-nya sekitar 180.000, ya. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan, berapa harga cartridge dan juga page yield-nya. Jadi kedua printer ini setara, ya. Fiturnya sama, print scan copy dengan USB, dan juga mereka masing-masing adalah versi cartridge tinta hemat, ya. HP Ink Advantage dan juga Canon E410 ink efficient. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu, ya. Apa pilihannya cuma dua printernya, ya. Kayak tadi nih, apa cuma dua aja nih, yang si HP 2335 atau si Canon E410. Masih banyak pilihan printer yang fiturnya lebih lengkap. Kalau tadi cuma USB doang, kalau teman-teman ada yang mau cari yang bisa wireless dong, saya mau ngeprint lewat handphone, saya mau ngeprint lewat iMac atau lewat iOS, pakai Apple, pakai iPhone segala macam, dan juga mungkin mau printernya bisa cetak bolak-balik, duplex, yang namanya duplex. Ada nggak? Ada. Fiturnya yang lengkap seperti ini juga ada, tapi tetap balik lagi ke skenario pertama, ya. Pastikan teman-teman juga kalau pada saat pemilihan printer itu nggak salah, ya. Kita tetap mengacu pada yang namanya versi cartridge tinta hemat, yaitu ink advantage dan juga apa namanya, ink efficient, ya. Ini kita harus mengacunya ke sini. Jadi kalau teman-teman cari yang ada fiturnya wireless atau duplex, ada nggak? Ada, produknya ada. Nanti tinggal teman-teman komen, saya bisa kasih tahu tipenya, atau teman-teman juga bisa cek langsung di marketplace, ya. Tapi yang pasti teman-teman jangan salah beli, ya. Pastikan nih, kalau nanti ada pilihan banyak printer, nanti kita kasih lihat contohnya, pastikan cek juga harga biaya cartridge-nya berapa dan bisa cetak berapa banyak, ya. Ini semua informasi open, transparan, teman-teman bisa cek karena semua tipenya saya sudah kasih tahu di sini. HP 682, PG47 dan CL57. Ya, teman-teman bisa cek lagi harga cartridge-nya berapa di online, semuanya ada, ya. Teman-teman juga bisa cek berapa banyak halaman yang bisa dicetak, estimasinya yaitu page yield-nya. Jadi semua datanya ini transparan dan teman-teman bisa recheck ulang. Nah, bagian yang tadi saya sudah ceritakan adalah kalau teman-teman itu peduli, ya, peduli dengan biaya cetak yang lebih hemat. Jadi bisa mengikuti kriteria yang tadi saya sebutkan di depan, yaitu 3M, ya, murah harga printer, murah harga cartridge tintanya, dan juga murah biaya cetak per lembarnya. Ya, kalau teman-teman peduli dengan biaya cetak yang lebih hemat, teman-teman bisa ikuti. Karena masih banyak nih printer yang ditawarkan dengan berbagai macam fitur dan harganya murah, tapi nggak dijelasin detail berapa harga cartridge tinta dan kapasitas cetaknya. Poin C-nya ini berarti nggak dijelasin. Jadi cuma dikasih tahu harga printer murah, harga cartridge murah, tapi ternyata isinya atau kapasitas cetak tintanya itu sedikit, alias mahal. Nah, kalau udah gitu akibatnya jadi salah beli printer, ya. Terus nanti kalau udah beli printernya salah, di belakang baru komplain, wah ternyata printer yang saya beli itu parah, tintanya boros, nggak awet, segala macam. Nah, itu artinya apa? Karena kita salah memilih printer di awal, ya. Jadi bukan salah printernya, tapi salah tipenya. Oke? Nah, kita juga perlu perhatikan ini, kita beli printer itu cuma satu kali, tapi kita harus beli cartridge tinta itu berkali-kali. Jadi kita harus berhitung berapa cost cetaknya, berapa harga cartridge tintanya, berapa banyak dia bisa mencetak, supaya teman-teman tuh nggak frustasi dan nggak rugi. Ya, kalau begitu udah tahu harga cartridge tintanya mahal dan boros, apalagi hari begini, ya kita harus pandai-pandai berhemat. Kita cari yang lebih hemat supaya printer kita juga awet, kita juga
awet printernya, kita juga irit biaya cetaknya, ya kita harus punya informasi yang jelas supaya kita nggak salah beli printer. Ya, kita mau punya printer nih, harus tahu juga apa yang harus kita beli, berapa biaya cartridge tintanya. Karena ini beda, bukan beli PC, bukan beli laptop. Kita beli printer itu ada yang harus kita beli selanjutnya yaitu cartridge tinta. Ya, karena cartridge tinta itu habis dipakai, jadi kita harus beli lagi dan kita harus beli lagi. Oleh karena itu kita harus berhitung. Ya, itu aja informasi yang saya mau sampaikan. Jadi sebentar kita akan coba cek ya buat teman-teman yang kalau cari informasi di Tokopedia misalnya contoh. Ini saya ambil update ya tanggal 11 Oktober ya. Jadi sekarang kalau teman-teman ketik yang namanya printer all-in-one itu akan keluar banyak macam printer-printer seperti ini. Ada HP DeskJet, ada printer Canon MG2570, MP287. Nah, ini semua printer all-in-one yang fiturnya itu print, scan, copy ya, tapi harganya variatif, bingung. Kalau saya sebagai posisi teman-teman yang mungkin masih awam pasti akan bingung. Ini printer begini banyak ya, kalau misalnya sekarang kita lihat deh, aduh budget saya kira-kira 600 sampai 700 ribu. Pasti kita pilih dulu nih. Ini misalnya salah satunya MG2570 harga 646 ya. Terus ini harganya 729 ya. Terus ada lagi yang harganya ini 679. Nah, pasti teman-teman akan pilih di harga yang kurang lebih mirip. Nah, tapi bingung yang mana yang harus saya beli ya. Nah, nanti kita kasih informasinya. Begitu juga di sini di Shopee. Sama, kita ketik printer all-in-one, keluarnya juga ada si Canon MG2570 ya, terus ada si MG2577, ada juga nanti si HP 2335. Harganya mirip-mirip, tapi yang mana nih? Apakah ini dengan yang ini setara? Sebenarnya enggak. Ya, nanti saya jelasin perbedaannya apa. Oke. Nah, kalau teman-teman mau tahu ya, si Canon MG2570 ini bukan inefisien ya. Di sini saya tulisin Canon MG2570S ini bukan versi cartridge tinta hemat alias cartridge tinta mahal boros. Loh, kok bisa? Ya bisa. Nanti kita kasih lihat datanya. Sebagai berikut, saya kasih lihat datanya itu sebagai berikut ya. Nanti saya kasih datanya. Sebentar. Si Canon MG2570S ya, itu dia menggunakan sama cartridge tintanya itu apa namanya? Dua, yaitu black dan juga color. Nah, sekarang yang kita mau tahu berapa harga cartridge tintanya. Cartridge tinta. Kita lihat dulu cartridge tintanya itu berapa yang si MG. Oke, supaya teman-teman juga nggak salah informasi. Ya, sebentar. Saya cek dulu datanya. Nah, ini udah dapat. Tadi kan HP sudah tahu ya. Sebentar, kita cek di sini. Oke. Cartridge tintanya itu dia PG745 180 halaman. Sorry, harganya itu 195.000. Cetaknya sampai dengan 180 halaman. Ini yang black. Oke. Nah, untuk yang color CL746 ya harganya itu 250.000. Cetaknya sampai dengan 180 halaman. Ya, coba kita bandingkan sama si HP 2 Ink Advantage. Kita copy paste di sini. Ini saya cuma tinggal ganti HP 682 black 135 480 HP 682 color 135 150. Nah, udah teman-teman tinggal baca aja ini ya, silakan dihitung sendiri. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen dan terima kasih.